Halo teman-teman semua, berikut adalah tampilan dari portofolio yang akan kita buat pada video berikut ini. Jadi, silakan ikutin tutorialnya ya teman-teman. Banyak orang belajar data analis, tapi gagal dapat kerja. Bukan karena mereka nggak bisa, tapi karena mereka nggak punya portofolio. Dan recruiter nggak bisa menilai skill kalau nggak ada bukti. Di video ini, aku bakal tunjukin cara bikin portofolio data analis dari project yang sudah kita buat sebelumnya. Dan ini adalah bagian paling penting kalau kamu mau apply kerja. Di seri sebelumnya, kita sudah cleansing data. Kita sudah analisis data. Dan kita juga sudah bikin dashboard dari Tableau. Sekarang pertanyaannya, semua project ini mau kita apain? Karena jujur, belajar doang nggak cukup. Recruiter nggak peduli berapa banyak tutorial yang kamu tonton. Mereka cuma mau lihat hasil kerja, cara berpikir, dan project nyata. Dan itulah fungsi portofolio. Ada yang tahu apa itu portofolio? Portofolio adalah kumpulan project yang menunjukkan skill kita. Di mana isi portofolio itu ada data cleaning, analisa data, dashboard, insight, serta rekomendasi untuk bisnis. Portofolio adalah bukti, bukan janji. Sekarang mari kita susun project kita. Oke teman-teman, sekarang kita akan membuat portofolio menggunakan Canva. Jadi di beberapa metode itu bisa menggunakan PowerPoint, bisa menggunakan Canva atau menggunakan Notion ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mencontohkan kita membuatnya menggunakan Canva. Oke, lanjut saja kita masuk ke Canva ya. Oke, semua teman-teman masuk ke Canva. Ini bebas ya teman-teman, mau gratis atau berbayar. Cuma kalau kita mau mendapatkan gambar-gambar yang lebih oke, itu biasanya berbayar tuh lebih banyak dapatnya daripada yang gratis atau yang free. Di sini kebetulan akun saya sudah berbayar ya teman-teman. Jadi nanti disesuaikan saja sama teman-teman untuk grafisnya. Sebelumnya saya juga sudah membuat seperti yang di awal video sudah saya tampilkan seperti ini teman-teman. Nah, di sini saya akan mengulang caranya agar teman-teman bisa juga dapat membuat portofolio ini dari awal sampai jadi seperti ini. Nah, sudah saya buat di halaman pertama, nanti kita akan membuatnya dari nol di halaman kedua. Nah, strukturnya tuh ada ini teman-teman. Pertama tuh ada judul dan background, masalah apa yang kita selesaikan. Lalu kedua itu ya background, ini ya background masalah apa yang kita selesaikan. Lalu masuk ke dataset, data apa yang kita gunakan. Lalu di cleaning, apa saja yang kita bersihkan dan metodenya apa saja. Bisa teman-teman lihat ya, nanti kita buat satu persatu. Lalu di analisis itu dashboard apa aja yang kita buat. Ada KPI yang pertama, overviewnya, lalu ada grafik tren penjualan ya, ini kita ambil semua dari Tableau ya teman-teman. Lalu juga ada grafik produk terlaris dan kategori apa saja yang kita jual. Lalu terakhir ada insight dan rekomendasi. Biasanya merupakan saran bisnis berdasarkan data yang kita peroleh di atas. Ini yang bikin portofolio terlihat profesional teman-teman. Oke, langsung saja kita buat ya teman-teman. Nah,
Ini kita mulai dengan elemen. Ini dia yang udah kita buat, yang udah aku buat. Contohnya ini kita ambil dari bentuk square. Kita masukkan ke kanvasnya, kita drag ke kiri. Nanti ini kita bagi 3, kita buat dulu seperti ini pertama ya teman-teman. Perkiraan aja dulu lebar sama tingginya. Warna juga bisa kita sesuaikan ya teman-teman, bisa kita pilih. Saya pilih warna ini dulu, navy. Lalu kita pilih lagi kita lihat dulu contohnya. Nah, itu di belakang ada foto ya. Jadi kita harus masukin foto dulu. Fotonya bisa kita ambil dari elemen, foto. Nah, ini udah aku cari yang untuk buat halaman pertama. Tapi nggak apa-apa nih, aku buat lagi data analitik. Nah, di sini nongol banyak foto atau gambar tentang data analitik. Kita bebas pilih salah satu. Aku pilih yang atas saja, yang kiri. Nah, ini udah masuk. Kita back dulu. Oke, kita sesuaikan ukurannya dengan yang square tadi. Nah, baru kita klik kanan, mundur selapis. Baru kita kasih transparan di warna depannya. Klik ini ya teman-teman, transparansi kita ke 10 deh. 10 atau berapa ya? Nggak 10. Kalau 10 terlalu terang nanti. Nah, ini di 80-an. Ya. Oke. Nah, ini kita tambah teks. Teks tadi tulisannya data analis. Buat rata kiri. Oke, posisi di atas. Oke, cakep. Kita buat tulisannya portofolio seperti contoh gambar di halaman pertama tadi. Ini kita gedein sekitar berapa ya, 42. Oke, cocok. Warna kita ganti nih. Warnanya kita buat biru terang. Bukan ini ya. Ini masih terlalu gelap, kita ganti lagi warnanya. Caranya seperti ini teman-teman. Ya, udah sesuai nih. Oke, cakep. Lalu kita lihat lagi contohnya. Nah, tuh ada tulisan di bawah portofolio. Kita buat aja ukurannya 14. Ikutin aja teman-teman. Ya, kita buat putih. Turn data into insight. Oke, kita lihat lagi contohnya. Tuh, kita kasih garis, elemen garis, atau di sini kanvani alat yang nggak salah. Kita tambahkan tulisannya dulu ya.
project, sales apa tadi, performance dashboard, sales analyst dashboard, analytic dashboard. Kita ganti warnanya ke biru terang. Oke. Lalu kita tambah lagi Power by nya sesuaikan dengan nama teman-teman masing-masing ya. Power by ini kebetulan nama saya. Oke. Kita buat power by nya tuh sama itunya warna putih ya, tapi tidak bold apa tidak tuh, kayak nggak bold ya. Oke, unbold ya, tulisannya kita kecilin dikit. Ini harus kita geser karena kita akan masukin foto. Oke, kita masukin foto ya. Masukin foto, caranya itu kita pilih elemen, lalu kita pilih bingkai, kita pilih yang bulat. Nah, ini nanti kita masukin foto kita ke dalam bingkai ini. Caranya gampang. Kita unggah dulu. Unggah foto teman-teman. Ini saya pakai foto saya. Tinggal drag. Ya, masuk ke bingkai, kita sesuaikan. Oke. Cakep. Kita pindahkan, kita adjust lagi ukurannya, kita drag. Nah, cakep. Oke teman-teman, ini kayaknya ada spasi lah nih. Kita kasih spasi dulu biar tidak terlalu mepet. Nah, contohnya ada spasi kan ya. Kita sesuaikan dengan yang di atas. Oke. Ini kita turunin. Oke, cakep. Udah sama. Kita gedein dikit nih tulisan data analisnya. Nah, baru dia mantap. Oke teman-teman, kita sesuaikan lagi fotonya. Ya. Ya, seperti ini ya. Oke, untuk judul sepertinya udah oke. Alatnya nih yang garis belum kita tambah ya nih. Nah, ini garis kecil aja dikit kita tambahkan. Warnanya biru terang juga. Nah, jadi pas. Ya begini teman-teman cara membuat untuk
gambar pertamanya, judul. Kita copy untuk yang kedua. Copy yang ketiga. Nanti kita sesuaikan lah masing-masing ukurannya ya. Kita copy aja dulu. Oke. Kita susun dulu. Kita buat warna hitam. Backgroundnya kita ganti warna putih. Oke, kita tambah garisnya juga, kayaknya ini bingkai. Garis ketebalannya kita kecilin. 2, 1 deh. Ya, cakep. Nah, ini kita ganti yang kedua tuh background. Gambar kedua background, tapi untuk judulnya yang pertama, section pertama background. Maaf ya teman-teman, agak pilek. Background. Oke. Oke. Ini kita tambah juga shape untuk nomornya 01. Oke. Kita sesuaikan, kita letak di bagian samping tulisan background. Kelengkungannya kita atur. Lebarnya juga kita atur. Ya, cakep. Oke. Perusahaannya kita buat retail store. Maaf ya teman-teman. Industri. Industrinya retail. Lalu masalah.
Soalnya apa? Kita lihat. Sesuaikan dulu ya. Oke. Nah, ini aku buat berdasarkan desain aku ya teman-teman. Jikalau teman-teman punya desain lain dan menurut teman-teman lebih oke, dipersilahkan. Ini aku cuma mencontohkan salah satu desain dari aku. Jadi teman-teman juga bebas berkreasi sesuai dengan imajinasi teman-teman semua ya. Jadi jangan harus terpatok dengan ini. Tapi kalau mau ditambah desain juga boleh. Kalau teman-teman juga mau ganti juga boleh. Itu teman-teman semua intinya. Aku di sini hanya memberikan contoh cara membuat portofolio yang biasanya ini dilirik oleh HR. Ya, ini masalahnya kategori yang paling banyak terjual. Dan tren penjualan. Ini kita unbold. Oke, lalu kita tambah. Ini adjust dulu deh, adjust. Kita copy ya, kita duplikat, kita pindahkan ke bawah. Teman-teman, ini aku nanti izin membuat contohnya 2, lalu selebihnya aku percepat ya, biar videonya tidak terlalu lama. Nah, ini kita mau susun untuk icon-iconnya biar lebih cantik aja. Intinya itu kita main di elemen, teks, alat, sama diunggah. Itu aja teman-teman. Nah, ini kita cari iconnya, grafis. Di grafis ya, ini karena aku udah, jadi ini dia yang sudah aku download. Aku tinggal pakai, kecilin, sesuaikan ukurannya, lalu di drag. Sudah di drag, kita ganti warnanya warna putih nanti. Nah, ini klik putih ya. Oke. Jadi kira-kira disesuaikan aja teman-teman gambar iconnya dengan tulisannya. Ini retail itu biasanya ini yang keluar kalau kita search di elemennya Canva. Intinya drag and drop, search, ubah warna, sesuaikan, jadi portofolionya. Nah teman-teman, setelah ini aku izin akan mempercepat videonya ya, karena metodenya sama aja nih, biar nanti waktunya gak kelamaan.
courses till they stuck in me insulin. Kill it, I heard soft work, I bust my legs in the interim. Chasing sky, higher vibes, yeah. By all means, trying to flex like Hot 97. By all means, triple threat, Malcolm X. By all means, can't stop till I got the top. Oke teman-teman, ini dia sudah jadi. Sorry tadi aku percepat biar waktunya nggak kelamaan. Jadi inilah dia dengan struktur. Yang pertama tuh ada judul, lalu kedua background, dan yang ketiga ada dataset, lalu ada data cleansing, set data cleansing, dan ada overview dashboardnya, KPI-nya, lalu ada juga tren penjualannya, dan ada juga grafik produk terlaris, grafik kategori yang paling banyak terjual, lalu ada insight dan rekomendasi. Nah, nanti ini semua bakal kita download ya ke dalam bentuk JPG atau dalam bentuk PDF, terserah teman-teman. Caranya seperti ini, bagikan, lalu pilih unduh. Nah, di sini kita bisa pilih halaman mana. Ini halaman 2 ya, karena aku baru buat di halaman 2 tadi untuk tutorialnya. Lalu kita pilih formatnya mau apa, PDF boleh, JPG boleh, PNG boleh. Aku di sini JPG aja deh. Aku download. Lalu kita unduh. Kita tunggu hasilnya. Nah, data yang kita unduh nanti ini kita upload ke LinkedIn, GitHub, Notion, dan Google Drive. Intinya jangan cuma disimpan di laptop. Nah, recruiter biasanya melihat portofolio hanya beberapa detik. Jadi gunakan visual clean, insight jelas, jangan terlalu ramai. Simple tapi jelas dan lebih powerful. Dan sekarang kalian bukan cuma belajar data analis, tapi sudah punya proyek nyata. Dan itu sudah selangkah lebih maju dibanding banyak orang. Kalau kalian mau, aku bisa share template portofolio ini. Komen portofolio di bawah ya. Dan kalau kalian mau, series berikutnya kita bisa lanjut belajar SQL, Python lanjutan, machine learning, dan dashboard professional level. Terima kasih teman-teman.